Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Helen dengan NIM 2010851033 akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Kerjasama Pertahanan Indonesia dengan Inggris pasca pembentukan Aliansi Australia, United Kingdom and United States atau disebut dengan AUKUS. Penelitian ini berangkat dari dinamika baru di kawasan Indo-Pasifik pasca terbentuknya Aliansi Pertahanan Trilateral AUKUS pada 15 September 2021. AUKUS merupakan kerjasama pertahanan antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang membantu Australia mengadakan kapal selam bertenaga nuklir di kawasan. Aliansi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas di kawasan, terutama terkait potensi perlombaan senjata dan pelanggaran prinsip non-proliferasi nuklir. Indonesia sebagai negara middle power di kawasan Indo-Pasifik dan merupakan anggota ASEAN merespon dengan sangat hati-hati. Bagaimana posisi geografis Indonesia yang secara strategis berada di jalur pelayaran penting di Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Australia dan juga Laut Tiongkok Selatan menjadikannya sangat rentan terhadap dampak perubahan dari dinamika keamanan di kawasan. Namun yang menarik di sini adalah justru Inggris sebagai salah satu anggota AUKUS malah menjadi mitra pertahanan yang didekati oleh Indonesia. Contohnya adalah mengenai proyek pembangunan kapal frigate Arrowhead 140 dan kerjasama di bidang keamanan, cyber, dan latihan militer maupun kerjasama pertahanan lainnya. Dari fenomena ini, saya merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu apa faktor yang mendorong Indonesia meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Inggris pasca pembentukan AUKUS. Penelitian ini menggunakan teori balance of threat dari Stephen M. Walsh yang menyatakan bahwa negara membentuk aliansi atau kerjasama bukan hanya karena kekuatan, tetapi karena persepsi ancaman. Ada 4 variabel utama dalam teori ini yang akan peneliti gunakan, yaitu kekuatan agregat, kedekatan geografis, kapabilitas ofensif, dan niat agresif. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Unit analisis utamanya adalah kerjasama pertahanan Indonesia dengan Inggris. Unit eksplanasi dinamika kawasan pasca AUKUS. Level analisis yaitu sistem internasional dengan rentang waktu penelitian yaitu pada tahun 2021 hingga 2024. Selanjutnya yaitu pembahasan di bab 2, yaitu pembahasannya mengenai AUKUS dan dinamika keamanan di Indo-Pasifik. AUKUS bertujuan meningkatkan pertahanan Australia, khususnya melalui pembangunan 8 kapal selam nuklir dan pengembangan teknologi canggih seperti hypersonic, AI, serta sistem bawah laut. Kapal selam nuklir memiliki keunggulan seperti operasi bawah laut jangka panjang dan daya jelajah yang luas, dan kemampuan ini memicu kekhawatiran Tiongkok dan negara Asia Tenggara lainnya. Respon dari kawasan cukup beragam. Tiongkok sebagai rival utama dari Amerika Serikat dengan tegas menolak aliansi ini karena menyebut AUKUS merupakan bentuk standar ganda dan mengganggu stabilitas, yang menganggap aliansi ini sebagai bentuk dominasi kekuatan besar yang mengancam stabilitas kawasan. Selanjutnya yaitu Filipina, Jepang, dan Korea Selatan mendukung karena dianggap bisa mampu menyeimbangkan pertahanan terhadap Tiongkok. Selanjutnya yaitu Indonesia dan Malaysia yang menyatakan kekhawatiran terhadap potensi eskalasi militer. Indonesia merespon dengan sikap melalui diplomasi, yaitu setelah 2 hari pasca pengumuman AUKUS ini sendiri, Menlu RI menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan patuh terhadap non-proliferasi nuklir. Indonesia juga aktif di forum multilateral seperti ASEAN dan ARF dan KTT ASEAN pada ke-40 dan 41 tahun 2022 yang menegaskan bahwa pentingnya untuk menjaga stabilitas kawasan di Indo-Pasifik itu sendiri. Meskipun respon dan pendekatan yang diplomatis sudah dilakukan, namun implikasi AUKUS ini tetap menimbulkan dilema keamanan bagi Indonesia. Kerjasama Indonesia dengan Inggris pasca pembentukan AUKUS. Indonesia memilih untuk external balancing dengan memperkuat hubungan pertahanan bersama Inggris, meskipun Inggris adalah bagian daripada AUKUS. Sejak Orde Baru, Indonesia dan Inggris ini sudah menjalin komunikasi strategis di bidang pertahanan, namun kerjasama tersebut semakin diperkuat pada abad ke-21, khususnya setelah muncul dinamika baru di kawasan Indo-Pasifik akibat dari pembentukan AUKUS itu sendiri. Salah satu tonggak penting kerjasama kedua negara ini adalah penandatanganan MOU pertahanan pada tahun 2012 dan Joint Defense Cooperation Dialogue atau GDCD pada tahun 2019 dan diperbaharui pada tahun 2021.
Forum ini menjadi wadah penting bagi kedua negara untuk bertukar pandangan terkait dengan isu-isu strategis dan memperluas kolaborasi pertahanan. Adapun bentuk-bentuk kerjasama kedua negara pasca AUKUS ini sendiri, yaitu pertama pembangunan 2 kapal fregat Arrowhead 140 senilai 720 juta US dollar untuk kontraknya, dengan transfer teknologi sebesar 40%, merupakan kapal selam terbesar dan tercanggih yang pernah dibangun oleh Indonesia. Misalnya yaitu pengadaan kapal sistem SRV, yaitu sistem penyelamatan bawah laut tercanggih di dunia, menjadikan Indonesia menjadi yang ketiga di kawasan yang punya sistem kapal ini setelah Australia dan juga Singapura. Selanjutnya yaitu latihan militer bersama, termasuk dengan latihan TNI AD Indonesia dengan Royal Navy dari Angkatan Darat Inggris, dan juga partisipasi dalam Pitch Black, Talisman Sabre, dan Super Garuda Shield tahun 2024. Selanjutnya yaitu adanya kerjasama keamanan yang tradisional terkait dengan keamanan cyber, kontra terorisme melalui Joint Working Group on Counter Terrorism, juga penguatan sektor maritim, dan Inggris mendukung prinsip UNCLOS 1982 dan dialog rutin soal perikanan serta pelestarian laut. Juga adanya kerjasama 2+2 defense antara Indonesia dan juga Inggris. Nah, pasca keluarnya dari Uni Eropa atau Brexit, Inggris ini juga memang memperkuat posisinya di kawasan Indo-Pasifik melalui strategi Global Britain. Inggris memang memfokuskan kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan strategis dunia, yaitu dengan menjalin kemitraan formal dengan ASEAN dan mendorong kebebasan navigasi serta perdagangan bebas di kawasan ini. Meski bagian dari AUKUS, Inggris tidak menunjukkan niat agresif terhadap Indonesia dan justru membuka ruang kerjasama strategis di kawasan. Selanjutnya yaitu di bab 4, penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai faktor yang mendorong Indonesia meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Inggris pasca pembentukan AUKUS dengan menggunakan analisis teori balance of threat dari neorealism, karena berdasarkan 4 faktor utamanya untuk mengukur ancaman suatu negara. Yang pertama yaitu kekuatan agregat. Dalam kerangka teori balance of threat yang dikemukakan oleh Stephen Walsh, kekuatan agregat itu merujuk pada total kapabilitas kekuatan suatu negara, baik dari segi militer, ekonomi, teknologi, maupun jumlah populasi penduduk Indonesia. Menurut Walsh, semakin besar kekuatan agregat yang dimiliki oleh suatu negara atau aliansi, semakin tinggi pula potensi negara tersebut untuk dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain. Jika kita lihat dalam konteks ini adalah negara anggota AUKUS, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, memiliki keunggulan dari segi militer, ekonomi, dan teknologi yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia. Dan dari segi populasi, dapat dilihat dari tabel, Indonesia memang unggul dari Inggris dan Australia, namun dari segi kapabilitas militer dan ekonomi, Indonesia jauh tertinggal. Dari sisi GDP tahun 2024, Amerika Serikat mencapai sekitar 28 triliun US dollar, Inggris 3,7 triliun US dollar, dan Australia 1,8 triliun US dollar, sedangkan Indonesia berada di kisaran 1,4 triliun US dollar. Dari sisi kekuatan militer, Indonesia hanya memiliki 5 kapal selam konvensional. Dari sisi sementara AUKUS akan mengembangkan 8 kapal selam nuklir untuk Australia yang didukung langsung oleh teknologi Amerika Serikat dan juga Inggris. Dari sudut pandang agregat power, AUKUS ini dipersepsikan sebagai kekuatan kolektif dengan potensi ancaman yang sangat tinggi, khususnya bagi negara seperti Indonesia yang memiliki keterbatasan dalam kapabilitas militer dan juga teknologi. Meski Indonesia memiliki populasi yang besar, hal ini tidak menjamin keunggulan strategis jika dibandingkan dengan gabungan kekuatan militer dan ekonomi daripada AUKUS itu sendiri. Ketimpangan ini menimbulkan kekhawatiran akan dominasi militer dari AUKUS, yaitu kedekatan geografis atau geographic proximity, menyatakan bahwa negara yang secara fisik lebih dekat dianggap lebih mengancam karena memiliki kemampuan proyeksi kekuatan yang lebih cepat dan lebih efektif. Dalam konteks AUKUS ini sendiri, Australia yang berbatasan langsung dengan Indonesia menjadi perhatian khusus. Letak geografis Australia yang berada tepat di selatan Indonesia menjadikannya posisi yang strategis dalam konteks Indo-Pasifik ini sendiri. Indonesia berdekatan dengan Australia hanya berjarak sekitar 3,4 km dari Indonesia dan berbatasan dengan wilayah strategis seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur.
kehadiran kapal selam nuklir Australia ini menimbulkan sensitivitas tinggi terhadap potensi melintasi perairan laut Indonesia itu sendiri. Dan juga kita ketahui bahwa adanya historis kedua negara terkait masalah batas laut dan sengketa pelepasnya semakin memperkuat persepsi ancaman geografis ini. Jadi diperparah oleh praktik patroli perbatasan, penangkapan ikan ilegal serta risiko kejahatan lintas batas. Kedekatan geografis ini menjadikan ancaman Australia sebagai anggota AUKUS yang paling berpotensi menimbulkan ancaman langsung bagi Indonesia. Ditambah nantinya akan ada kapal selam nuklir yang percepatan modernisasi militernya, ditambah dengan rencana pendirian pangkalan militer di wilayah Pasifik Selatan serta ambisi dari AUKUS untuk menguasai sumber daya alam di kawasan tersebut semakin memperkuat persepsi ancaman AUKUS terhadap stabilitas kawasan, terutama bagi Indonesia. Selanjutnya yaitu analisis berdasarkan kapabilitas ofensif. Semakin tinggi kemampuan militer suatu negara untuk melakukan serangan lintas batas, maka semakin besar negara tersebut dianggap sebagai ancaman. Kapabilitas ini tidak hanya mencakup jumlah kekuatan militer, tetapi juga jenis dan jangkauan teknologi serta kesiapan untuk digunakan dalam proyeksi kekuatan itu sendiri. Dalam konteks AUKUS, peningkatan kapabilitas ofensif sangat jelas terlihat, terutama melalui Australia. Salah satu indikator utama adalah rencana pengadaan kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia yang menggabungkan desain Inggris dan juga Amerika Serikat. Kapal selam ini memiliki keunggulan dalam hal daya jelajah, kemampuan sembunyi, dan daya tahan operasional yang memungkinkan proyeksi kekuatan jauh dari pangkalan utamanya. Berdasarkan data Statista tahun 2024, hanya 6 negara sebelumnya yang mengoperasikan kapal selam nuklir, yaitu AS, Rusia, Tiongkok, Inggris, Prancis, dan India. Masuknya Australia ke daftar ke-7 ini mencerminkan pergeseran dari sekedar pertahanan ke arah kemampuan ofensif strategis di kawasan. Nah, kapabilitas ofensif Indonesia yang masih terbatas saat ini, yaitu Indonesia hanya mengoperasikan sekitar 4 kapal selam diesel listrik dan belum memiliki platform kekuatan udara maupun kapal induk. Dan Indonesia juga merupakan anggota dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir dan South Asia non-nuklir yang membuatnya tidak memiliki akses terhadap teknologi militer berbasis nuklir. Hal ini menambah potensi ancaman dari negara yang memiliki kemampuan proyeksi kekuatan jarak jauh seperti Australia itu sendiri, sehingga dalam faktor kapabilitas ofensif, AUKUS dianggap sebagai ancaman bagi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Dan yang terakhir yaitu niat agresif atau aggressive intention. Niat agresif ini merupakan persepsi terhadap niat suatu negara untuk menggunakan kekuatannya secara ofensif. Jadi dalam konteks AUKUS ini dibentuk tanpa konsultasi dengan negara ASEAN yang merupakan sentral daripada kawasan. Hal ini menunjukkan kecenderungan eksklusivitas dan mengabaikan mekanisme kawasan. Ini memperkuat persepsi bahwa niat strategis AUKUS tidak sepenuhnya selaras dengan norma di kawasan. Peningkatan anggaran pertahanan Australia juga secara signifikan meningkat pada tahun 2021 sampai 2024. Menurut Global Firepower, Australia ini menjadi peringkat ke-6 dengan pengeluaran anggaran pertahanan terbanyak di dunia, sedangkan Indonesia yaitu dengan peringkat 29. Lonjakan anggaran ini memperkuat persepsi Indonesia terhadap niat daripada anggota AUKUS ini untuk mengembangkan postur militer ofensif. Niat agresif Australia juga terlihat dari keputusannya membatalkan kontrak kapal selam konvensional senilai miliaran dolar dengan Prancis demi bergabung dengan AUKUS itu sendiri. Dan juga kita lihat bahwa adanya Amerika Serikat juga menimbulkan persepsi niat agresif karena Amerika Serikat merupakan rivalitas daripada Tiongkok itu sendiri, dan tingginya niat agresif dari Tiongkok terhadap Laut Tiongkok Selatan semakin menimbulkan ancaman bagi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa dari segi faktor niat agresif berdasarkan Dallas Outred, AUKUS merupakan ancaman bagi Indonesia. Berdasarkan keempat faktor dalam mengukur ancaman ini, berdasarkan teori dari balance of threat, ini yang menjadi
pendorong Indonesia melakukan kerjasama dengan Inggris demi mengamankan kedaulatan negaranya dan menciptakan kembali stabilitas di kawasan Indo-Pasifik itu sendiri. Faktor ancaman yang terdiri dari beberapa indikator ini pada dasarnya merepresentasikan alat ukur bagi suatu negara untuk mengukur kapabilitas negaranya dengan negara lain, sehingga ini yang menjadi patokan negara untuk melakukan peningkatan kekuatan dan pertahanan negaranya. Berdasarkan keempat faktor tersebut, Indonesia memandang AUKUS ini sebagai ancaman yang perlu merespon melalui pendekatan diplomatik dan penguatan kapabilitas. Selanjutnya yaitu Inggris sebagai mitra strategis dalam menghadapi dinamika keamanan kawasan pasca AUKUS. Pasca pembentukan AUKUS, Indonesia mengambil pendekatan selektif dan tidak konfrontatif dalam merespon dinamika keamanan kawasan. Alih-alih bergabung dengan aliansi militer yang bersifat mengikat, Indonesia lebih memilih memperkuat kemitraan strategis dengan negara-negara mitra yang tidak memicu kekhawatiran geopolitik selaras dengan prinsip non-blok dari Indonesia itu sendiri. Salah satunya yaitu dengan menjalin kerjasama strategis dengan Inggris. Meskipun Amerika Serikat adalah mitra strategis daripada AUKUS, hubungan Indonesia dan Amerika Serikat kerap diwarnai oleh ketegangan dan sensitivitas, terutama dalam isu-isu seperti pelanggaran kedaulatan, perbedaan nilai politik, atau kebijakan luar negeri Amerika yang dianggap terlalu agresif di kawasan. Di sisi lain, Australia, meskipun merupakan tetangga dekat, kerap kali mengalami pasang surut dalam hubungan diplomatik dengan Indonesia, terutama menyangkut isu pengungsi dan kebijakan luar negeri Laut Tiongkok Selatan. Dalam konteks inilah, Inggris muncul sebagai alternatif mitra kerjasama yang strategis namun relatif netral dari perspektif Indonesia itu sendiri. Inggris memiliki karakteristik yang membuatnya menjadi mitra ideal bagi Indonesia dalam konteks external balancing dari balance of trade berdasarkan teori neorealism oleh balance of trade terhadap AUKUS itu sendiri. Pertama, yaitu berdasarkan kekuatan agregat. Inggris memiliki kekuatan militer yang maju, termasuk kemampuan teknologi pertahanan yang tinggi dan pengalaman dalam berbagai operasi multilateral. Berdasarkan Global Firepower, Inggris ini menempati peringkat kelima dengan kekuatan militer terbesar di dunia dengan sekitar 231 personil aktif dan teknologi militer yang canggih. Dari data World Bank menunjukkan bahwa GDP Inggris mencapai 3,6 triliun US dollar dan menjadikannya sebagai kekuatan ekonomi utama di dunia. Selain itu, Inggris mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar 63 miliar US dollar yang tertinggi di Eropa dengan keunggulan industri pada teknologi radar, kapal selam, dan pesawat tempur. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk memperoleh keuntungan dalam hal pelatihan, ahli teknologi, serta modernisasi alat utama sistem senjata alutsista. Yang kedua yaitu berdasarkan kedekatan geografis, Inggris ini berada jauh di kawasan, namun jauh di kawasan maupun Indonesia dan juga di Laut Tiongkok Selatan dan jauh sekali kedekatan geografisnya. Dan hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris ini pada peningkatan kapabilitas pertahanan dan teknologi Indonesia ini tanpa menimbulkan persepsi ancaman dari eskalasi di kawasan itu sendiri, terutama sejak diterbitkannya dokumen Integrate Review 2021 di dokumen Global Britain yang diperbarui pada tahun 2023 yang menyebut Indo-Pasifik ini sebagai kawasan strategis terutama bagi Inggris pasca Brexit. Nah, komitmen Inggris ini diwujudkan melalui penempatan kapal induk HMS Queen Elizabeth ke Asia dan pembukaan kantor pertahanan di sejumlah negara ASEAN termasuk Indonesia, dan Inggris melalui pendekatan Global Britain menunjukkan orientasi kerjasama melalui lebih ke diplomatik inklusif dan berbasis kapasitas. Dari segi ofensif, Inggris ini tidak memiliki sejarah konflik langsung atau sengketa wilayah dengan Indonesia, berbeda dengan Australia, sehingga Inggris tidak dianggap ancaman dan ofensif bagi Indonesia, melainkan fokus pada kapabilitas pertahanan dan pengamanan wilayah kedaulatan nasional. Yang selanjutnya yaitu Inggris ini dianggap sebagai mitra yang lebih fleksibel secara diplomatik karena tidak memiliki kepentingan hegemonik secara langsung di Asia Tenggara,
Dan juga kerjasama Indonesia dan Inggris ini dapat dikembangkan secara setara dan pragmatis tanpa menimbulkan kecurigaan atau resistensi dari negara-negara ASEAN yang lainnya, dan tetap mengedepankan prinsip non-blok atau otonomi kawasan di Indo-Pasifik itu sendiri. Jadi kerjasama pertahanan yang semakin intensif antara Indonesia dan Inggris dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Pada tahun 2021 sampai 2024, kedua negara ini memperkuat kerjasama dalam bentuk dialog pertahanan bilateral, latihan militer bersama, pelatihan militer, dan pengembangan industri pertahanan. Inggris juga berperan dalam membantu memodernisasi armada laut Indonesia serta mendukung program capacity building di bidang cyber dan juga intelijen. Selain itu, Inggris juga menunjukkan komitmen terhadap ASEAN melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang sejalan dengan prinsip Indonesia yang menjaga kawasan yang terbuka, inklusif, dan bebas dari dominasi kekuatan besar. Berdasarkan penjelasan dan pemaparan sebelumnya, didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia dan Inggris didorong oleh persepsi ancaman terhadap meningkatnya ketegangan strategis di kawasan Indo-Pasifik akibat pembentukan AUKUS, serta keinginan Indonesia untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah kompetisi atau rivalitas kekuatan-kekuatan besar di kawasan. Inggris dinilai sebagai mitra yang strategis karena memiliki kapabilitas militer yang tinggi dan pengalaman global yang tinggi, namun tidak menunjukkan niat agresif terhadap Indonesia. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa perceived threat yang timbul dari dinamika baru AUKUS ini berkontribusi terhadap strategi pergeseran kebijakan pertahanan Indonesia, khususnya dalam memperluas kerjasama dengan negara-negara di luar kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga untuk peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan untuk meneliti implikasi jangka panjang dari kerjasama pertahanan Indonesia dengan Inggris ini terhadap dinamika keamanan global, serta mengeksplorasi kemungkinan pengaruh AUKUS terhadap postur pertahanan negara-negara ASEAN lainnya. Kemudian peneliti juga menyarankan untuk menggunakan analisis selain daripada balance of threat, sehingga penelitian selanjutnya menghasilkan penelitian yang lebih bervariatif, solutif, dan eksplanatif yang dapat menjadi sebuah karya ilmiah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.